ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waras, nikmat sempat, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus bisa ikut andil dalam berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Pernah kita ingat, dan termasuk tadi siang baru saja diupload oleh Mas Khairil Anas di channel beliau tentang ucapan Mas Jody dari seorang mubalek. Dulu pernah ke Australia dan menetap di sana, insya Allah bahkan menjadi penduduk sana. Asal Indonesia, dia dulu seorang mubalek. Pernah juga kita podcast di channel Ribat Akli Salim. Pernah juga tampil di channelnya Kawan Hijrah. Di antara pernyataan-pernyataan beliau adalah, pas saya tanya, apa motivasi kok membeli gereja? Apa motivasi Islam Jamaah dibanding membangun masjid, tapi lebih senang memberi gereja? Yang pertama, faktor keamanan dan kemudahan tempat. Mungkin itu menjadi faktor utamanya. Karena di sana masih banyak minoritas Islam yang mayoritas non-Muslim. Sehingga untuk membangun masjid tentunya juga kesulitan. Yang kedua, mengapa mereka membeli gereja-gereja, bahkan lebih dari 3 gereja? Pernah katanya ditanyakan atau disampaikan oleh pengurus pusat di sana dengan terang-terangan bahwasanya seperti ini narasinya kurang lebih. Kalau jamaah di Indonesia dibekukan, kalau jamaah di Indonesia ditutup atau dilarang, entah tahun kapan mungkin akan dilarang, seperti halnya dia sudah ada ilham, karena sudah beberapa kali juga dilarang, maka keluarga keimaman atau pengurus-pengurus pusat akan pindah kewarganegaraan di Australia, minta suaka di Australia. Kurang lebihnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Namun sungguh sayang tentang rencana itu sudah bocor. Rencana itu sudah tersampaikan dan kemudian sudah disampaikan pula kepada para mantan. Bahkan yang diomongi juga sekarang posisinya juga sebagai mantan juga. Mantan Islam Jamaah. Apakah benar-benar peristiwa ini, rentetan peristiwa ini, baik dari MUI yang menonaktifkan semua pengurusnya yang masih berafiliasi ke Islam Jamaah,
baik yang sudah aktif dinonaktifkan atau yang belum aktif, maka tidak boleh terlarang untuk merekrut dari golongan ini. Dari rentetan beberapa daerah yang ditolak pembangunan masjidnya, karena sedikit banyak masyarakat sudah tahu melalui kanal-kanal, melalui channel-channel tentang kesesatan Islam Jamaah. Dari rentetan peristiwa yang mana sang imam dilaporkan mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Apakah ini momen-momen seperti inikah yang akan mereka tunggu sebelum mereka benar-benar ditangkap atau diadili atau diproses lalu akan menghilang ke Australia? Allahu a'lam bishawab, namun kemungkinan itu juga bisa saja. Apa sih yang nggak bisa? Koruptor itu aja pergi ke luar negeri bisa bebas di sana. Padahal koruptor merugikan negara. Negara yang dirugikan berapa triliun, mungkin miliar, bahkan sampai triliun. Jangankan seorang yang mengaku sebagai imam, pengesah amalan, pengesah kehidupan seseorang, yang mana di dalamnya telah banyak masuk uang ke sana tanpa audit, tanpa batas berapa berapa nilai yang sudah masuk, dengan iming-iming surga. Tentunya meninggalkan negara Indonesia untuk pindah ke sana lebih mudah sekali. Lalu secara kerugian besar pun tidak ada. Artinya tidak ada seseorang atau instansi yang dirugikan dari ulahnya pengurus pusat Islam Jamaah. Secara nominal besar kan tidak ada. Dia dalam rangka pemungutan setiap bulan 10%. Tentunya ya tidak terasa. Ternyata setelah dihitung-hitung ternyata banyak. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Rentetan-rentetan seperti ini juga akan mungkin terbersit dalam pemikiran-pemikiran orang-orang pusat. Apalagi yang pernah menyampaikan langsung kepada jamaah Sydney atau jamaah Australia, bahwasanya Australia adalah kota keduanya, negara kedua setelah Indonesia. Apabila Islam Jamaah di Indonesia benar-benar terlarang, maka tentunya akan pindah ke sana. Menurut info, menurut apa yang disampaikan, kita mengikuti itu aja. Dan itu yang mendengarkan ya Mas Jody sendiri. Sedangkan di grassroots paling bawah dia nggak tahu apa-apa. Taunya membeli gereja ada sebuah kecongkaan, kesombongan, kebanggaan. Tuku, Bapak Imam tuku gereja, Bapak Imam tuku gereja. Ya yang beli ya orang-orang kita, termasuk kita dulu itu. Atas gereja dituku. Padahal kawan-kawan Muhammadiyah juga ada tuh yang membeli, bahkan di Indonesia pernah tuh kejadian di daerah Klaten atau mana, dibeli gereja itu, dibeli. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini sebuah kebanggaan, kecongkaan yang ada dalam hati Islam Jamaah, hati anggota Islam Jamaah. Bahkan dulu ketika menyampaikan hal tersebut, saya masih kecil ya. Kecil dulu pernah sudah beli kayaknya loh sudah beli. Nah, yang menyampaikan di kelompok saya sana, kelompok Kemelaki, Bulu Marki, Babat, Lamongan. Wah. Disampaikan di sana, dan di sebelahnya ada, agak jauh ada Masjid Nahdien. Belakang rumah saya agak ke sana, agak ke timur utara dikit. Nah, saat mendoktrin dulu, yang mendoktrinnya ada, sekarang nggak ada, sekarang udah meninggal. Saya masih ingat. Mengko para sedulur jamaah, iso wae masjid iku sampeyan awake dituku. Gereja mawon iso apa meneh masjid. La haula wala quwata illa billah. Itu lantang banter nasihatnya. Ceramahnya keras.
Jangankan masjid, gereja aja kita beli kok. Kemudian masjid, siapa tahu nanti masjid itu akan kita beli. Saya masih ingat betul itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Rentetan-rentetan yang terjadi. Sebuah peristiwa besar yang terjadi di Islam Jamaah. Dan respon-respon dari dalam semua tertangkap semua. Tertangkap artinya bocor halus. Apa-apa sudah bocor halus. Tapi kok dijiarkan tidak bocor. Bukan nggak bocor, tapi dibocorkan sengaja. Kalau JRK ke Islam Jamaah, ke Jokam, bukan kita main bocor dan tidak bocor, namun sengaja kita sampaikan secara floor nyata. Secara nyata aja, nggak ada istilah bocor dan tidak bocor, nggak ada. Sampaikan pergerakan-pergerakan kita, rencana-rencana kita, membuka akal sehat mereka. Apa sih yang Anda takutkan? Apa sih yang Anda takuti wahai Islam Jamaah? Kita mengajak kepada jalan yang lurus. Orang-orang yang di dalam Islam Jamaah yang nun sewu, dalam tanda kutip yang orang anggap pinter-pinter sudah keluar. Banyak yang keluar tidak terhitung dengan jari. Ratusan bahkan ribuan para mubaligh, mubalighot, para imam-imam, para pengurus-pengurus baik daerah, desa, kelompok sudah banyak yang keluar. Terus apa yang Anda cari? Bukan berhenti di dalam keluar saja, namun kita menyampaikan bahwasanya dulu kita di dalam seperti ini dan ternyata salah. Anda masih tidak mau menerima. Sungguh sangat tidak adil dan beradab namanya ya. Logika sederhana, orang yang pernah tertipu, orang yang sama-sama pernah tertipu, lalu salah satu keluar, lalu tahu bahwa selamanya ditipu, terus kita kasih tahu, Mas, ternyata yang kita tetapi dulu, termasuk sampean yang sekarang dan saya sudah keluar itu ternyata tipu. Anda ditipu, Anda diapusi. Pertama, Anda akan diajak yakin bukan sedang mentapi Islamnya tapi ta'assub pada golongan. Yang kedua, Anda akan diajari tentang takfir, harus bisa berani mengkafirkan selain golongannya. Ketiga, Anda harus mau meremehkan amalan selain golongan Anda. Keempat, Anda akan bermudah-mudahan melakukan dosa selama Anda masih dalam jamaah. Yang penting jamaah. Kelima, Anda akan dimintai ditarik infak persenan, infak yang diatasnamakan pembelaan persenan 10 bulan yang mana itu tidak ada dalilnya. Loh, setidaknya 5 poin ini yang kita sampaikan, 5 poin ini yang kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di dalam. Namun apa responnya? Kan sanggup tidak adil dan beradab. Bagaimana responnya? Kita dituduh sakit hati. Kita dituduh dengki serai. Kita dituduh tidak mau pelit dan lain sebagainya, mau infak pelit. Kita dituduh fitnah, bohong, hoax, dan lain sebagainya. Namun selalu ketika kita bantah, mana fitnahnya, mana hoaxnya, mana bohongnya, selalu mengelak dan mengelak, tidak ada jawaban yang pasti. Padahal kita sedang memberitahu, sampean itu diapusi, malah nyerang yang memberitahu. Bukannya terima kasih, malah marah-marah kepada kita. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Jadi nggak susah apa ya, netepi agama itu gak mau anggap kayak, jangan dianggap seperti mafia yang sedang menjadi buronan. Seperti seorang pengedar ganja atau pengedar ekstasi atau apalah, perjudian yang kemudian takut akan konangan polisi nasional atau polisi internasional, kemudian lari ke sana, sembunyi ke sini. Dan cara-cara model-model tipu-tipu umat sekarang sudah tertebak semua, ketebak kabeh. Yang mereka beri nama istilah
budi luhur. Biasanya nggak pernah membersihkan sampah, tahu-tahu sampah dibersihkan. Pak RT sampai ngopo jane. Sampai orang-orang masyarakat ini ngopo dan masalah apa pokok bersih lingkungan tanpa koordinasi dulu. Tahu-tahu gerudukan, nggak izin. Sudah ketebak, itu namanya budi luhur. Trik-trik Anda untuk mengelabui umat sudah terbaca semua. Umat gak percaya. Kalau orang desa biasanya dengan bahasa sederhana simpel. Kui ngono golek anggota baru biar simpati. Bahasanya simpel, praktis, namun mengena sekali. Kui ngono supaya dipuji, supaya kamu kentut. Itu orang desa. Praktis, simple, langsung mengena dalam hati. Driet. Kalau saya, iya tatat. Nggih. Oh, Anda niki mantan niki. Itu orang desa ngomongnya sebentar langsung ke hulu hati. Cet, wah, pas. Artinya sudah ditebak apa itu pola-pola budi luhur. Udah nganti habis berapa miliar Anda akan mengadakan seperti ini. Terus memang simbiosis mutualisme sih. Artinya adanya kegiatan juga Anda akan memeras jamaah lagi. Pelakunya jamaah, anggarannya dari jamaah, yang membiayai jamaah lagi. Lalu yang ditutupi adalah keyakinannya. Keyakinan Anda itu jahat. Keyakinan Anda, akidah Anda itu jahat. Kenapa Anda harus menutupi? Kalau keyakinan Anda itu benar mulia, seharusnya sampaikan. Katanya, balighu anni walau ayat. Ketika perilaku Anda sesuai dengan ayat, ya sampaikan. Ketika perilaku Anda tutupi dengan bungkus dengan beberapa strategi-strategi, berarti Anda sendiri sedang tidak meyakini bahwa akidah Anda itu benar. Anda sedang tidak meyakini bahwa akidah Anda itu benar. Jahat, akidah Anda itu jahat sekali. Kemarin ada kawan di Wonogiri yang meninggal dunia. Allah baghfirlaha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasim mudkhalaha. Perempuan, seorang istri dari kawan hijrah. Katanya ada isu-isu jamaah tidak mau takziah karena di komplek jamaah. Saya dihubungi, kebetulan saya juga baru pulang dari Pacitan. Ya, mohon maaf tidak sempat ke sana. Semoga beliau, ibu siapa, istri dari Bapak Hasani, insya Allah ya Pak Hasan, semoga diterima amal ibadahnya, terlepas semua takfir ya alhamdulillah, beda sudah hijrah. Semoga diangkat derajat yang setinggi-tingginya. Katanya ada isu-isu. Bahkan salah satunya kawan Wonogiri. Saya di tengah perjalanan ambil touring sama kawan-kawan ustadz-ustadz itu. Saya main WA terus. Dan saya di belakang, duduk di belakang di bonceng pakai sepeda motor. Ini kayaknya ada ancaman tak nanti kalau teman-teman kalau bisa malam ini suruh ke sini, jauhnya Wonogiri. Malam ini suruh ke sini. Kayaknya dari sekitar nggak ada yang mendekat. Saya bilang, coba berkomunikasi dengan masjid-masjid terdekat. Masjid-masjid terdekat Anda, masjid-masjid terdekat jenazah itu juga tidak komunikasi. Kalau sudah pernah masuk ke masjid itu berarti gampang. Tapi kalau belum pernah masuk ke masjid itu, masih dalam proses hijrah, belum sempat ke masjid itu, maka Anda bilang bahwa ini adalah sahabat kami, ini saudara kami. Bahasa panjang saya seperti tapi kemarin tak bahasa simpelkan. Bahwasanya sudah hijrah bilang. Alhamdulillah saya dapat info sekitar jam 9 Mas Nurholis dan kawan-kawan bukan perwakilan karena beliau juga dekat dari
lokasi ke sana. Alhamdulillah jam berapa ini? Jam 9 malam ya. Mas Nurholis, kemudian siapa Pak Bayan, Pak Darto, dan kawan-kawan mana? Jam berapa ini? Jam 8:30 ya. Jam 8:30, jam 8, jam 8:30 kawan-kawan dari Nyatioso merapat ke sana. Alhamdulillah ternyata sudah banyak dikepung kaum muslimin selain Islam Jamaah. Bahkan terkesan Islam Jamaah jauh duduknya. Nah, jauh duduknya. Ada kok ini ya, videonya ada. Videonya ada ya, videonya. Insya Allah lah ya. Ini insya Allah ada, insya Allah ya. Dia mengancam, bahkan sejak sakitnya katanya sudah diancam tidak ditengok dan lain sebagainya. Loh, akidah seperti ini jahat sekali ini. Rusak. Rusak. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala. Lalu setelah terjadi rentetan kejadian di akhir-akhir ini, akankah Imam Pusat Islam Jamaah akan lari tunggang langgang ke Australia? Bisa ya, bisa tidak juga, namanya aja di dunia itu antara iya dan tidak. Kalau iya berarti ya sudah ada tempat di sana. Kalau tidak, ya enggak apa-apa, nggak punya niat ke sana. Berarti itu hanya sebuah isu. Inilah ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kalau Anda itu melakukan kebenaran, kenapa harus ditutupi dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara? Anda akan mengatakan, oh ini bitona iki kayak strategi ini zaman Nabi ning Mekah. Bagaimana mungkin nama Nabi ning Mekah, yang zaman Nabi di Mekah itu sebelum Umar masuk Islam, itu yang dihadapi kaum musyrikin, orang-orang musyrik penyembah berhala. Orang yang nggak pernah sholat, bahkan Nabi Muhammad SAW sholat, lalu dikasih brabeane unta, dulu kan mangkulane ngono, brabeane unta, perutnya unta ditaruh. Itu berhadapan dengan kaum musyrik kufar Quraisy, asli kufar Quraisy. Nah, sekarang masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, mana di Indonesia ini, coba lihat terlepas apakah hukum Islam belum ditegakkan, namun keadaan Islam begitu aman, nyaman. Masjid setiap RW, setiap RT, setiap dusun kecamatan mesti ada masjid-masjid besar, masjid raya, masjid kecamatan dan lain sebagainya, masjid jami. Hampir setiap kecamatan, setiap desa, setiap mungkin RT RW sudah ada masjid, ustadz ribuan, bahkan ratusan ribu. Yang tak lain semua ajarannya Islam, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada sholat, mengajak kepada berbuat baik. Lalu Anda samakan kita ini seperti Abu Jahal. Kita ini Anda samakan seperti Abu Lahab. Kita seperti ini, orang-orang seperti ini Anda samakan seperti kafir Quraisy. Picik sekali Anda, picik, licik dan picik. Ya. Bukan picek ya, saya nggak menghina fisik. Picik itu apa ya, picik dan licik sekali Anda. Suatu sisi Anda bermanis-manis, wah boten. Tapi satu sisi kafir, jahiliyah, kafir. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Apa yang Anda andalkan, apa coba? Sudah seperti ini,
Imam Anda insya Allah sebentar lagi insya Allah akan dipanggil. Anda akan ditinggal di Indonesia kalau seandainya benar. Anda akan ditinggal di Indonesia. Di dunianya saja ditinggal, apalagi di akhirat. Satu lagi yang bisa membuka akal Anda, akal waras Anda, mungkin saya beri gambaran sering saya sampaikan, namun tidak apa. Konteksnya juga sama, tujuannya juga sama. Bisakah orang yang Anda sebut sebagai Bapak Imam itu menjadi orang yang mengayomi, yang membawa kebenaran, persaksiannya satu-satunya persaksian nanti menurut beliau di surga nanti? Bisakah? Sedangkan di dunia saja beliau terlapor, beliau tersangka kalau sampai di ACC atau dikabulkan bisa jadi tersangka. Namun dengan dalam benak Anda semua mengatakan bahwa ini satu-satunya pemimpin saya, pengesah. Kalau boleh agak pengesah kehidupan awal itu. Bahkan tak jarang kalimat-kalimat kesyirikan diucapkan oleh para pengurus-pengurus penjilatnya dengan mengatakan awak ingin niki manut Bapak Imam. Kita mulia itu karena nderek Bapak Imam. Kalau ada nderek Pak Yai ini nderek Bapak Imam. Pernah saya sampaikan ketika saya masuk mobil Innova ataupun Grand Touring, misalnya pas ada acara daerah, saya bersama Pak Yai daerahnya, bersama sopirnya, mesti Yai daerah saya mengatakan, alhamdulillah ya Mas, kita nggak perlu punya mobil sendiri, seperti ini aja. Ini kemuliaan ini ya Bapak Imam yang memberikan. Kemuliaan ini ya kalau kita nggak ikut Bapak Imam nggak akan dapat seperti ini. La haula wala quwata. Saat itu saya astagfirullah. Saya nggak berani mengutarakan karena jelas ketika saya mengatakan mboten saya Allah, ya mereka mesti berdalih lagi. Udah, saya hanya istighfar ya Allah. Tingkat kesyirikannya sampai seperti itu. Izzah, kemuliaan Islam dinilai dari sebuah benda, kemudian dinilai dari sebuah kekuasaan seseorang, dan dia yang naik mobil dengan saya dan termasuk saya hanya orang-orang sebagai jongos-jongosnya, sebagai orang-orang yang manut patuh dengan dia, dengan Bapak Imam. Kemudian kita katakan ini kiki sebab Bapak Imam melu mulyani Bapak Imam. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Itu yang terjadi. Di dunia aja mereka kalang kabut, lari tunggang langgang ke sana kemari mencari keamanan, mencari pengamanan. Dan itu sudah barang tentu. Kemarin disampaikan ada baju barokah. Wah, baju barokah. Ada jenderal berapa? Kalau dulu ada 9 jenderalnya, sekarang tinggal berapa Allahu a'lam bishawab. Ada beberapa yang sudah keluar, 3 atau 4 yang keluar. Nah, ada polisi, intel, perwira dan sebagainya yang siap membela Bapak Imam. Walaupun ketika di dalam hukum nanti mereka pun juga tidak akan nampak di permukaan. Mereka akan melalui jalur-jalur belakang, lobby-lobby. Lobby-lobby, nggak mungkin seorang perwira, seorang jenderal yang masih aktif apalagi kemudian membela mati-matian sang tertuduh ya, belum terdakwa ya, tertuduh yang akan dituduhkan beliau adalah penista agama. Kalau penista agama memang sulit. Terang saya juga penista agama bagian mana juga harus perlu penerjemahan yang lebih luas. Karena Islam Jamaah itu dalam agama justru malah berlebihan. Tapi kalau mengajarkan ajaran takfir, menyesatkan itu iya jelas. Ada itu udah jelas pasti. Tapi kalau penghinaan atau menista itu kan menghina, mencoreng. Ya kayaknya ya itu pembuktiannya nanti agak sulit, namanya tidak ada istilah putus asa, jangan mundur sebelum berjuang, maju terus. Ya.
Ya, tata niatnya ikhlas bagi yang berjuang lewat Polda, Bareskrim, dan lain-lain sebagainya. Jangan patah semangat, terus lanjutkan. Pantau sakpol kemampuan sama. Kalau nggak mampu berhenti. Lanjut nih. Jangan masuk ke lubang yang dua kalinya ya, sudah sekali ya sudah itu aja. Sudah. Ini membuktikan bahwasanya kita berharap pada manusia itu ada batasnya. Dan selalu mengecewakan hasilnya kalau berlebihan dalam berharap. Oke, seperti itu dulu. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.